Halo kawan-kawan, ini di 3 pagi, friend. Yoi, selamat datang di podcast Tetap Dangkal. Halo, friend. Tetap dangkal, friend. Kenapa kita memilih diksi tetap dangkal? Kenapa tuh, friend? Karena kita itu harus tetap merasa dangkal, friend. Kenapa tuh? Seperti kata pepatah gitu ya. Kosongkan gelas tiap bertemu orang gitu. Anjing. Filosofinya itu masuknya ke situ sih, friend. Arahnya ke situ. Dangkal gitu kan. Biar kita merasa banyak mendapat pengetahuan gitu. Betul. Selalu kritis. Yes. Kalau menurut lu gimana, kan? Menarik sih, men. Dan hari ini juga latarnya itu ada di Sekre, bukan apa ya? Negara, anjing negara. negara. Ada di negara Saurus. Negara Saurus itu tempat-tempat kawan-kawan UIN Merah. Tempat salah satu kawan UIN Merah itu berada. Mohon maaf kawan-kawan, hari ini lumayan berbisik-bisik ya teman-teman. Karena memang sudah jam 3 pagi, waktunya orang subuhan tapi kita tetap mabuk. Bukan mabuk sih. Apa ya? Aku FIFA. Ayo disponsori langsung oleh Aku FIFA. Sama gajah. Gajah mana? Gajah mungkur anjing. Gajah mungkur. Gajah mana mah pakai gada itu kan. Anjing, agak buncit terus. Gitu ya. Ini mah kagak. Hari ini kita itu akan membahas tentang mau yang seru-seru itu apa? Serius dulu nih, friend. Kita konotasikan semuanya ke musik atau gimana? Musik aja sih. Yoi. Jadi ada beberapa hari tentang ini musik. Itu ada hal yang membuat kita gerah. Anjing, Soeharto jadi pahlawan. Kita analogikan musik itu seperti apa ya? Dongker, jangan dongker juga, Popang. Anjing, maaf nih kawan-kawan ya, popang ya. Maaf kawan-kawan ya, agak nyenggolnya agak ke situ ya. Ya gitu. Popang itu kan sebenarnya udah bagus sih, pang gitu. Tapi kenapa ditambahin pop? Iya, ngarah buat populer sih. Emang pedal pop gitu kan, dapat es krim. Gitu ya, friend. Dapat kaset, beli es krim lima dapat kaset. Tapi lu pernah kau apa? Itu beli pedal pop. Anjing, pernah gitu ya, friend. Pernah tuh, patungan sama temen lu beli satu. Bukan gitu, patungan lagi, friend. Gue nendang pintu gitu. Nendang pintu. Biar langsung dapat kasetnya aja ya. Iya. Mama, aku ingin gitu. Ya, wisata masalah. Kawan. Nah, tapi itu tentang popang itu sebenarnya gimana ya? Aku nggak suka tentang lirik-liriknya gitu kan. Ibarat anak cowok itu ibarat kayak cemen banget sih. Cengeng bener lu. Diginiin doang nangis. Melankoli gitu. Banget ya. Melankoli gitu. Nada yang minut anjing. Itu kayak gila. Wah, Bang Holil ini, Bang. Tapi ya, gimana sih? Ya, Bang Holil itu mengkritik juga kan. Bagaimana ya. fenomenanya hari ini tuh minor semua. Iya, enaknya emang gitu sih. Iya, kayak gue lihat zaman-zaman abang gue tuh, Abang Jimmy, Abang Farid kayaknya lumayan laki ya, friend ya. Nah, itu baru laki, friend. Iya, gue sampai rantai-rantai gini kan juga termasuk gitu. Teman-teman, btw gue bersyukur ya teman-teman. Sebelumnya rambutnya gondrong. Iya, tapi kenapa coba? Gue padahal mau nyusul, friend, tapi dia potong dulu karena anti keterikatan. Oh iya, ini sebelah kanan ada lukisannya dari Abang Hendy Kayana. Dan sebelah kiri ada Mas M. Mas M. Misterius banget anjing. Kagak boleh disebut ya. Yoi, kelamin adiktif gitu. Adiktif kelamin membunuh cinta, anjing. Oh iya, hari ini pembahasan tentang salah satu Soeharto ya. Belum selesai tadi. Oh iya, Soeharto ada juga tuh lagu baru yang bener-bener nendang dari Pistol. Band mana tuh? Pistol setahu aku itu band Purwokerto gitu. Nggak tahu Purwokerto, tapi beberapa personelnya itu dari sekitar Purwokerto gitu. Oh iya, friend, gue baru ingat. Kenapa tuh? Kemarin gue baca di postingan IG itu ya kan. Avant Garden itu kan
Sukatani, yes. Ya, gue baca gitu kayaknya apa ya, jebolan pondok gitu ya friend. Oh iya, pistolnya iya. Buronan apa ya? Buronan Kismul Amni. Amni. Kismul Amni. Apa tuh Kismul Amni, friend? Keamanan gitu yang di pondok. Wah, setiap pondok kan pasti punya keamanan, friend. Yes. Nah, kagak tahu itu, kagak kayak sebenarnya musiknya gimana sih, friend? Lu kan tahu itu. Apa ya? Dia sebenarnya mau ke punk total, juga ada beberapa eksperimental. Kayak aku lihat tuh kan karena baru ngeluarin satu rilis single rekaman. Oh, baru banget itu, friend. Satu ya. Jeng kayak lebih ke apa ya? Ngebeat gitu, cuma nggak terlalu record gitu. Mungkin gue bisa menyebutnya genrenya apa mungkin gitu. panas, masih keras juga dia, friend. Keras juga ya? Maksudnya total gitu. Walaupun nggak apa ya, nggak sementah itu, cuma keren juga tuh, friend. Oh, gini, friend. Gue kan sebagai seorang yang menilai musik itu menilai lagu ya dari liriknya gitu kan. Nah, kalau lirik dari Pistol itu rilisan pertama apa sih? Apa sih itu lagunya, lagu apa judulnya gitu? Iya. Buat judul kebetulan aku kan ikut bantu juga ya. Iya. Aku tuh termasuk anggota Pistol juga ya? Sebenarnya ikut bantu sih, men. Aku terlalu apa ya? Aku terlalu dangkal dalam musik untuk ikut terjun. Oke juga. Iya. Jadi gimana ya, men? Karena podcast kita apa ya? Tetap dangkal gitu. Ya sebenarnya judulnya itu yang pertama single, teman-teman. Itu Negeri Para Setan. Di sana memang banyak kepalsuan dalam negeri itu, negeri ini. Yes. Yang cantuman dari liriknya yang ditulis kalau nggak salah dari Syahrul Ramadan atau dari Khalid Muzaki. Ucil Chaos. Cuma keren juga sih, men. Kayak lihat aja dari kemarin tambang di keruk raja merajalela gitu ya. Iya. Hari ini Bahlil. Nah, gue suka banget itu sama itu. Judulnya apa tadi? Negeri Para Setan. Itu mah bener-bener lah, itu namanya laki, friend. Bukan kayak popang gitu kan. Di giniin dikit, disentuh dikit. Nah ini sih anjing. Gitu, friend. Bener-bener berarti dia berani ya kan, secara lirik dia ya. Aku gitu kan. Rada apa ya, optimis tentang perjuangan mereka di kerumunan, apalagi maaf nih ya, mereka di ranah tengah Jawa Tengah ya, ya Banyumas, Jawa Tengah, Purbalingga gitu kan. Dari bertahun-tahun nih ya Bang Jimmy, maaf ya, Jakarta, Bandung, Jogja, Jakarta, Bandung, Jogja, sepertinya kita mulai jenuh. Dan harus ada kebaruan. Walaupun Mas Farid Lik Farid itu semua udah pernah dituliskan, cuma saya rasa optimisme saya muncul ketika ada Pistol, Sukatan dan lain-lain gitu. Kan itu juga sorry kan. Gila, sopan bener. Kayak di daerah Purwokerto band yang secara lirik tajam termasuknya Sukatani, setelah itu lahirlah Pistol. Iya, Pistol juga lahir. Ada kakak adik. Yes. Ada lagi sebenarnya, men, Firecrackers. Gila itu, friend. Gue dengerin itu kagum sih, men. 20 itu udah tua, 25 tahun dia ngeband. 25 tahun. Yes, 25 tahun. Kan kemarin kita wawancara gitu. Iya, kita sempat podcast juga sama mereka. Cuma kagak direkam aja. Dan humble banget. Apa ya, kalau gue ibaratin dia senior yang bapak-bapak gitu lah. Iya, senior yang sangat suportif terhadap apa ya, kepada juniornya itu sangat merangkul. Ya, mereka memperdulikan keregenerasian suatu perlawanan. Anjing. Harus tetap melawan sih. Oh ya kawan-kawan, buat yang mau apa ya, mendengarkan bisa ada di segala platform, Spotify, Apple Music, ada Firecrackers. Berarti ada 2 rekomendasi nih. Yes. Firecrackers, Sukatani, 3 berarti ya. Yeah. Sukatani sama Pistol. Yes. Pistol itu emang pistol dor apa itu? Bukan dong.
Pistol itu pesta kedamaian yang banyak. Pistol. Bagus juga secara filosofis gitu ya. Bagus Cuma kontradiktif juga sih lawan perdamaian. Namanya perdamaian cuma mengutarakan isu kemarahan gitu. Atau mungkin yang kemarin itu emang apa? Membuat itu. Iya, suatu upaya untuk mendamaikan, sekarang juga nggak tahu kan. Sebenarnya emang harus gitu, friend. Menurut gue nih ya, friend ya, lirik-lirik tajam gitu ya kan. Lirik-lirik tajam biar yang yang dikritik itu sadar gitu. Anjing. Akhirnya kan nanti kan sadar memperbaiki gitu kan, harapannya nanti menimbulkan kedamaian. Kedamaian yang panjang gitu. Yes. Menurut gue gitu sih, friend. Ya, sama. Kalau lirik-lirik menjilat kayak punya yang ya sorry itu lah ya. yang tahu sendiri gitu kan, itu kayak lo tahu gak sih kan ada pedang gitu kan, dijilatin gitu, pedang dijilatin rasanya gimana kan, luka sendiri kan. Sebenarnya gimana ya men, itu masuknya ke apa ya, realistis juga sih, sialan. Kapitalisme, kontaminasi kapitalis kayaknya itu merambah. Ada bayaran gitu ya. Ya. Lu bikin lagu yang ngebaikin gue dong, biar gue bayar gitu. Ya gitu kan, anjing korporasi gitu. Lah, gimana kan? Nama baik lah. Nama baik. Lah, gua mah nama buruk anjing. Bodoh amat aja gitu kan. Perspektif aja, mau cebok aja. Lu cebok kakak friend? Kagak, perspektif aja cebok mah. Cebok adalah urusan teknis gitu. Iya, harus ya perspektif aja sih ya friend. Cebok mah intinya sama kan, yaitu membersihkan gitu kan, tergantung aja gitu. Tapi gimana ya, Soeharto kemarin tanggal 10 November diangkat jadi pahlawan gitu kan, pahlawan nasional. Tapi di samping itu ada seorang buruh wanita yang dibunuh pada masa itu, di masa kepemimpinannya juga, Marsinah. Berjejeran gitu kan fotonya gitu. Kayak apalagi di itu ya. Sialan. Ini negara kagak punya malu bener dah. Dan yang bikin miris lagi itu PKI siapa? Hak asasi manusia itu siapa namanya? Yang Menteri ya, PKI. Yang botak itu tembang. Bilangnya apa coba Mas? No comment. Lah kita bikin podcast. Pendapatnya gimana? Kalau gini. Saya no comment. Anjing. Jadi digaji buat apa, men? Dia digaji buat apa? Bilang no comment anjing. Dia secara tidak langsung dia bilang no comment. Dia menjilat sih kan. Sebenarnya anjing juga sih, men. Anjing juga ya. Jadi kawan-kawan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Kira-kira apa statement kalian terhadap apa ya, friend? Negeri para setan ini, anjing. Masuk konteks tadi tuh. Negeri para setan. Tentang negara inilah pokoknya ya, yang hampir kayak setan gitu. Sebenarnya kalau secara atasan gitu mah oke gitu. Atasan gimana? Oke gitu. Secara pemerintahan gitu kan. Secara pemerintahan oke, bawahnya oke, friend. Oh gitu. Tergantung pada kepalanya gitu. Tergantung sistem juga, friend. Waduh, sistem. Gini, friend. secara analoginya ya gini. Ada kambing nih, friend. Ada kambing gitu kan. Bukan maksudnya gue lagi menyamain rakyat itu sama kambing gitu. Maksudnya kita bicara analogi gitu ya. Ada kambing itu kan, pasti ada yang gembala gitu kan. Lah mau arahnya kemana pasti ikut semua kan. Berarti penggembalanya kan. Wah, yang harus benar kan. Tapi itu ada suatu kisah yang ditulis oleh George Orwell, anjing. George Orwell nggak tuh tentang apa ya, farm
Apa lupa? Animal Farm. Yes, Iya. itu anjing. Tahu buku itu. Kawan-kawan bisa baca itu dan menurut aku ya sama itu. Bagaimana negara ini akan dibawa tergantung pada pemimpinnya. Menurut dia gitu. Enggak, cuma itu bisa menjadi suatu acuan. Suatu pemikiran, tapi ada suatu hal yang lebih besar daripada itu. Yes. Namanya sistem. Dan siapa yang langsung berseberangan dengan sistem, bang, masuk ke tadi pistol Sukatani dan kawan-kawan. Yes. Firecrackers, mereka lawan sistem, lawan sistem ya. Yoi. Emang harus ada yang begitu, friend. Yoi. Benar. Berarti tema hari ini adalah ngomongin pang ya, friend. Ngomongin pang, ngomongin negara gitu. Nah, bebas karena memang hari ini spesial. Kita perdana untuk direkam secara visual seperti ini. Friend, kita belum perkenalan. Oh iya, lu siapa, friend? Lu siapa? Gue dulu ya. Kita pakai oi kali ya. Oi. Oke. Mulai sekarang ganti oi aja ya. Kasih. Karena friend udah kebanyakan dipakai podcast iya, orang-orang gede tuh. Orang gede. Kita pakai nama panggilan akrabnya Oi aja. Oh iya. Oi gitu kan. Oi. Yang Oi itu gimana dengan orang-orang sistem melawannya sistem gitu ya. Lu siapa sih, Oi? Ini, friend. Nama gue Lumut, friend. Nama gue Lumut Kasarung. Lumut aja gitu. Gue dipanggilnya Lumut aja, Oi. Yoi. Wah, kalau lu siapa, friend? Nama gua Oi. Iya. Nama gua Rumput Liar. Rumput Liar. Ya, aka Maula Kafka. Maula Kafka. Gua seorang apa pengkelana mungkin. Gua seorang petidak sadar anjing. Gua petidak sadar, pedangkal. Iya, pedangkal. Gua melawan semua itu dengan kedangkalan. Kadang ketika ngelihat orang-orang pintar dengan segala statementnya, gua pengen bilang gitu. Tit, lu bilang itu betit tuh. Tit. Gitu. Kayak gimana ya, mereka cuma ngomong kosong sama akhirnya nggak berapa sih sebenarnya. Pada akhirnya ya mereka nggak bisa berdikari dan akhirnya ikut sistem itu. Malah bekerja di sistem menjilat di sistem itu. Ya banyak contohnya juga ya. Gitu. BTW rambut gue kapan potong ya? Anjing, jangan dong. Jangan juga. Sif-sifan lu. Oh iya, sif-sifan gitu ya. Ya kalau udah masanya ya potong semua sih, Bang. Tapi kalau kira-kira efeknya apa sih, Bang? Apa? Soeharto diangkat jadi pahlawan. Wah, anjing. Banyak banget ya efeknya. Efeknya, men. Ngomongin efek nih, banyak, friend. Sejatinya kita manusia yang sebenarnya gini, ngomongin suatu kita itu walaupun kemarin ada statement bahwa wah itu bisa dianggap itu nggak bisa dianggap suatu penjahat hak asasi manusia karena kita nggak hidup di zamannya tai. Bagaimana dengan Hitler? Bagaimana dengan lain-lainnya, friend? Oh, berarti ada statement yang mengatakan lu kan nggak hidup zaman itu, kenapa lu bilang dia jahat? Ya kan Nyentau juga ya. Lalu buat apa ada sejarah? Woi, dan lu bagaimana, friend? Kau yang tulis sejarah itu, anjing. Kita 12 tahun di SD sampai SMA itu diajarkan bagaimana caranya mengerti sejarah, bahwa ada tanam paksa, ada ini. Ternyata memang ya sejarah dipegang oleh pemenang, friend. Kayak juga ya. Yoi. Yang orang-orang kalah bisa apa gitu. Yoi. Gimana ya? Dengan efek negatifnya dia dianggap sebagai pahlawan, otomatis melupakan suatu reformasi itu ya, kan? Reformasi pertama. Berarti reformasi termasuk tindakan kejam ya, kan? Tindakan kejahatan. Iya, pemberontakan gitu. Gitu ya namanya. Gimana ya? Dimulai dari apa ya? Katakanlah 3 juta manusia mati pada saat gerakan G30 peralihan Soekarno-Soeharto.
itu sudah suatu bentuk hak asasi manusia Iya, yang itu dilanggar. udah. Gila, itu politik dimainkan segala rupa sehingga masyarakat dengan masyarakat dikonflikkan secara dibenturkan secara horizontal. Menurut aku anjing juga. Gini friend, katanya di zaman Soeharto itu apa murah men, termasuk nyawa juga friend. Gila kan, Anjing, itu sarkasme yang gila sih orangnya. Kalau semuanya murah, nggak mungkin terjadi inflasi, krisis moneter. Awal-awal memang iya, cuma kan kita lihat friend, berapa dampak negatif di balik kemurahan itu, kong kali kong luar dan lain-lain, pabrik infrastruktur sialan, Freeport anjing, Freeport impactnya sampai sekarang. Kemarin di Curug Cipendok, tempat terdekat kita itu juga kena kan, maksudnya kena dampaknya, sungai-sungai keruh, terus sampai sekarang PT Dipa itu, Singa Dipa kan anjing itu men. Itu kan PT Singa Dipa kan. Ya, PLTPP maksudnya itu yang Freeport dulu aja kan. Iya sih anjing. Yang Freeport sampai sekarang kan. Ngentot bener friend. Sebenarnya kita semua itu kaya friend. Ada yang menyebutkan bahwa kalau Freeport dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia itu dapat, seorang itu dapat 5 kg emas friend. Ada yang bilang gitu per orang, per kepala gitu. Ada yang bilang gitu. Menurut gue mungkin masuk akal ya, karena di sana benar-benar banyak banget ya. Men, tapi gila sih men, maksudnya dampaknya sampai sekarang pun nggak selesai ya friend. Nggak selesai friend. Padahal udah berapa ya? Itu itu kenang-kenangan yang sangat menjijikan gitu kan. Iya, emang kayak apa sih, lu orang tidur di comberan aja deh. Iya anjing, tai sih Freeport tai. Makanya mungkin mereka itu kan sebenarnya itu hal yang sudah menanam dalam sistem kapitalisme dan lain-lain. Dan punk itu sebenarnya melawan segala dominasi itu, sebenarnya katakanlah anarki lah. Yes. Melawan segala dominasi sistem, dominasi negara, dominasi apapun itu, yang sebenarnya gini, ketika kita melawan sistem, kita memiliki harus memiliki suatu kesadaran penuh, berdikari dan lain-lain. Harus ada kolektif yang sadar gitu ya. Bagaimana saya kita berdikari ya, banyak sekali supaya kita memanfaatkan lahan dan lain-lain. Tapi ketika Freeport dan lain-lain kayak PT-PT sialan itu, tambang-tambang sialan yang tidak mementingkan lingkungan, atau apalagi yang penting keuntungan, tidak memikirkan lingkungan, yang penting keuntungan. Sialan, bagaimana kita berdikari friend? Mereka merampas segala prinsip yang kita punya, moralnya udah gila anjing, udah kosong sih. Kayak udah yang penting gue ini egois bener gitu kan. Dan sebenarnya kita memiliki serangan balik yang lumayan tuh, bahkan sebelum kita lahir. Yes. Yaitu suatu kebutuhan idealis kita, ID kita, kreativitas kita itu dirampas oleh suatu sistem. Kita sebut saja sistem ya, walaupun metodenya beda-beda. Salah satunya pendidikan, penanaman, bahwa kita selalu akan suatu saat kita akan bekerja kepada mereka. Gini. Itu suatu penjajahan yang tersirat sebenarnya friend. Tersirat bener ya. Kerasa tapi friend. Katakanlah kita masih kuliah friend. Sebelum kita kuliah itu prospek kerjanya kemana? Wah anjing, itu suatu kayak udah di blok-blok gitu ya. Yes. Nggak dibebasin. Yes. Emang kita cara hidup dan lain-lain itu udah diatur oleh sistem sebenarnya friend. Dan kayak dari lahir. Dan mereka yang aku cintai itu hadir dari segala pemberontakan sistem itu tersebut lagi.
Kisbi anjay. Ini gimana kawan-kawan? Maaf nih ya. Semakin malam semakin negara, semakin apa ya? Di kuliknya iya, kita bicara yang ringan-ringan kali ya, friend. Apa ya? Tapi yang masuk konotasi. Lu sehari udah makan berapa kali? Anjing, ringan banget itu, friend. Hari ini 3. 2, nyemil tadi mendoan 1. Gitu ya. Sebenarnya kenapa MBG diadakan? Anjing, langsung kayak politik mulu nih anjing. Gimana ya, friend? Kita lihat negara ini, friend. Menyender juga lah ya. Kenapa gitu? Kenapa, friend? Ya kayak MBG gitu ya. Banyak banget dampaknya gitu. Secara ya yang kita tahu aja ya, karena kita pernah SMA gitu kan, kita pernah nakal gitu kan. Tapi kan kita nakal karena apa ya, kita nakal itu juga dibatasi, friend, dibatasi oleh ekonomi gitu kan. Ini menurut gue ini ya, ada MBG gitu kan, anak per hari saung 20.000. Lah itu harusnya 10.000 buat makan, beli makan lah gitu atau beli jajan gitu. Nah itu udah ada MBG, berarti kan 20.000 itu buat apa, friend? Buat apa coba? Buat depo anak zaman sekarang mah. Serius gue mah. Itu mungkin melalui dampaknya ke situ, friend. Moral juga itu mah. Sebenarnya itu suatu efek yang sebenarnya panjang lah kalau kita ulik ya, friend. Iya. Itu masuk bagaimana, sorry ya, men, beberapa oliga itu pun ternyata memiliki keterikatan. Iya, dengan iya, sialan mereka yang masih nulis itu. Jadi harusnya mereka yang berantas itu, malah mereka kong kali sama itu. Anjing, malah yang dia yang bikin sih. Karena mereka tetap langgeng itu. Serunya. Sambo katakanlah ya, Sambo ngentot. Sorry. Gini, MBG sebenarnya nggak buruk-buruk amat. Tapi secara tidak langsung negara meragukan orang tua tidak bisa kasih makan. Iya, kenapa nggak langsung aja ke ke orang tuanya gitu kan? Gimana pedagang kaki lima nasibnya? Yang ada di UMKM sekolah ya. Gitu kan. UMKM ya, benar-benar gitu. Kacau ya. Nasibnya gimana? Mereka cari uang di situ. Yes. Kan menurun, friend. Ya sekarang banyak yang keracunan, friend. Wah, kalau itu kita nggak bisa nyalahin langsung ke sistem atau katakanlah pemerintahannya lah ya. Karena memang itu per daerah gitu. Tapi yang aku paham, memang program MBK itu membuka lapangan pekerjaan, cuma pada akhirnya ilmuwan gizi katakan ya. Ya, ilmuwan gizi itu malah beberapa kasus itu malah mau mengundurkan diri, sehingga dapur MBK itu malah tutup karena jam kerja yang malam. Terus juga banyak dari pekerja itu seorang ibu rumah tangga yang harus mengurus anaknya dan akhirnya tertinggal dan lain-lain. Itu cukup menjadi PR menurut aku ya. Mereka berangkat jam 12 malam katakanlah, jam 12 malam, pulang jam 12 pagi, 20 jam itu masak, meneliti, dituntut bagaimana, karena program pemerintah menuntut bagaimana kesempurnaan pekerja. Itu bagus sebenarnya, cuma ada dampak negatif suatu kemanusiaannya di sini. Ya tetap aja ya, friend. Waktunya istirahat gitu kan. Malah ngerajangin Lombok dan berambang gitu kan. Tahu diganti rima. Wah anjing, puji lo tuh. Tempe diganti kosakata. Sendok dan garpu berontak pada struktur dan bentuk. Itu liriknya DJ itu kan. Lah ini, friend, katanya MBG itu bukan makanan bergizi gratis. Tuh.
makanan beracun gratis gitu. Gele. Ada gue pernah baca gitu. Ya itu sebelumnya kalau langsung menyalahkan MBK-nya nggak bisa sih kalau kata gue ya friend ya, karena balik lagi ada hukum sebab akibat. Kenapa sebab itu kayak enggak maksimalnya suatu lauk dan lain-lain, karena beberapa kasus juga ya kita kerap dan kita lekat dengan kasus korupsi. Budaya korupsi masih merajalela bahkan dari ranah terkecil, katakanlah ranah terkecil. Kenapa sebenarnya penanaman anti korupsi itu mesti ditekankan lagi sejak dini, harus sejak dini. Kita udah sejak dini tapi kan gini, yang mengajarkan itu gaji masih kurang sehingga mau tidak mau harus melakukan itu kan sebenarnya gimana, dilema banget ya, kayak blunder jadinya gitu kan. Oke, balik lagi ke tadi Soeharto. Ya mungkin upaya Prabowo katakanlah presiden Prabowo menjadikan mantan mertuanya itu sebagai pahlawan. Karena apa? Itu karena apa? Aku nggak tahu, cuma anjing dia. Anjing lah, kita tetap menolak pokoknya. Soeharto jadi pahlawan kita tolak. Dia bukan sosok yang cocok untuk jadi pahlawan gitu. Udah gitu aja gitu. Ya. Banyak sekali hal yang pilu untuk dijadikan pahlawan. Padahal ada banyak banget fan yang sebenarnya lebih berhak gitu kan. Sayuti Melik dan lain-lain, Pramudia Anantur, mereka dia berperan dalam kesadaran dan kritisme suatu pemuda. Munir Said, Wiji Tukul dan lain-lain. Why enggak cuy? Sebenarnya itu yang lebih cocok daripada seorang diktator pembunuh gitu kan. Katakanlah banyak sekali orang-orang yang berjasa di negeri kita. Itu malah dibunuh oleh negara kita sendiri. Dan anjingnya yang membunuh itu saat ini dia nggak pahlawan. Kita nyanyikan lagu kali ya friend. Oke, buat penutup gitu ya. Kita nyanyikan lagu. Cengket gitu ya. Bangun pagi setiap hari, segelas kopi siap tersaji bersama-sama. Kita nikmati. Ada apa hari ini? Ada api membakar hati rakyat jelata, sedang sengsara. Teman sedang aksi turun ke jalan. Tuan-tuan sedang asyik mencuci tangan. Terima kasih. Kami dari podcast Dangkal. Tetap Dangkal. Ini hari pertama dan episode pertama kita muncul di mana? Layar kaca teman-teman. Mungkin setelah ini kita akan lebih terkonsep. Banyak episode yang menarik gitu ya. Mata gue udah merah. Ini udah jam berapa, Cok? Jam 3:30, Cok. Gila, jam 3:30 tanggal 13 November 2025. Oke, kita kasih tetap dangkal.